Halo, di video kali ini, kita akan setting Ether Channel dan FRP di perangkat Cisco. Untuk topologinya seperti ini ya. Ada satu router sebagai router core, ada dua switch multilayer sebagai distribusi switch, ada dua switch access layer, dan dua PC. Pertama kita ubah dulu hostname router menjadi router core. Lalu kita berikan IP untuk interface-nya. Kita hanya akan pakai subnet /30 karena kita hanya butuh IP untuk point to point. Untuk interface J00 pakai IP 192.168.0.1/30. Untuk interface J01 pakai IP 192.168.1/30. Oke, jangan lupa kita save konfigurasinya, agar tersimpan di startup config. Sekarang kita config switch distribusi yang pertama. Pertama kita ubah hostname switch-nya dahulu menjadi switch distri A. Lalu kita setting interface J00 ke arah router. Sebelum kita setting IP-nya, jangan lupa ubah interface switch menjadi interface layer 3 dengan command no switch support. Untuk IP-nya kita gunakan IP 192.168.0.2/30. Lalu kita tes ping ke IP router core 192.168.0.1. Hasilnya replay, kita sudah bisa berkomunikasi dengan router core. Karena ini perangkat switch multi-layer, kita aktifkan routing layer 3 dengan command IP routing agar service routing layer 3 di switch aktif. Lalu kita setting default route ke arah IP router core yaitu 192.168.0.1.
Jangan lupa simpan konfigurasi, agar konfig tidak hilang, jika router restart. Lalu kita config switch layer 3 yang kedua. Untuk konfigurasinya sama seperti switch, distri hanya dibedakan hostname dan IP-nya saja. Untuk config switch, distri kedua ini video akan dipercepat. Sekarang kita akan config Ether channel. Di kedua switch distribusi, Ether channel akan menggabungkan dua atau lebih port fisik menjadi satu port secara virtual. Yang pertama, kita akan buat interfaces G01 dan G02 menjadi Ether channel 1. Kita config untuk interfaces G01 G02 menggunakan protokol .1Q untuk trunk. Lalu kita ubah mode portnya menjadi trunk. Lalu kita buat Ether channel group 1 dengan protokol LSCP. Protokol LSCP ini standar protokol jadi bisa digunakan di berbagai vendor jaringan, tidak hanya Cisco. Setelah kita buat interfaces Ether channel, kita cek di list interfaces, akan muncul interfaces baru dengan nama port channel 1. Kita config interfaces port channel 1 agar menggunakan mode trunk. Mode trunk ini berfungsi untuk melewatkan lebih dari satu VLAN. Lalu kita buat VLAN 10 untuk unit kerja sales, VLAN 11 untuk HRD, dan VLAN 99 untuk manajemen perangkat jaringan kita. Lalu kita config interface port channel 1, yang tadi kita buat, kita akan izinkan VLAN 10, 11, 99, untuk melewati port channel 1. Kita akan lakukan konfigurasi yang sama pada switch distribusi kedua.
Sekarang kita cek hasil dari konfigurasi LHCP. Kita bisa lihat, untuk interfaces G01 dan G02 LHCP menggunakan mode aktif. Kita bisa lihat juga bahwa port Ether channel yang kita buat sudah dalam mode run dan bisa dilewatkan oleh beberapa VLAN yang sudah kita allow tadi. Oke, untuk videonya cukup sampai sini dulu. Kita akan lanjut di part 2, HP Learning.